ini saya akan melaksanakan pra-observasi kepada rekan guru kami. Selamat pagi Bu Umi. Pagi Bapak. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Di sini saya akan melaksanakan pra-observasi sebelum kita nanti masuk ke kelas untuk melakukan supervisi. Kira-kira siap Bu Umi? Siap. Oke. Nah, terus tujuan daripada dilakukannya percakapan atau pra-observasi kali ini untuk mengetahui lebih dini bagaimana nanti dalam proses melakukan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Nah, terus ada beberapa yang perlu saya tanyakan kepada Bu Umi. Yang pertama itu kira-kira bagaimana tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada supervisi besok. Oke, tujuan pembelajaran yang akan disupervisi adalah yang pertama menerapkan prosedur pencatatan entry transaksi pembelian, kemudian menerapkan prosedur pencatatan transaksi pembelian aset, kemudian menerapkan prosedur pencatatan pembayaran utang. Kemudian untuk yang keterampilannya mengentry transaksi pembelian perlengkapan baik secara kredit maupun secara tunai, mengentry pembelian aset baik secara kredit maupun secara tunai. Oh iya, terima kasih Bu Umi. Nah, tadi Bu Umi menyampaikan bahwasannya tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai dalam pembelajaran besok yaitu mengenai penerapan entry transaksi. Nah, di samping itu juga penerapan entry transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan dan juga bagaimana prosedur di dalam entry transaksi baik itu pembayaran mengenai pembelian transaksi barang dagangan. Nah, kira-kira di sini area mana yang atau bagian mana yang ingin Ibu Umi akan kembangkan baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini karena ini aplikasi pelajaran produktif, jadi yang dikembangkan adalah keterampilan anak-anak agar bisa menginput transaksi secara benar di dalam aplikasi MyYob Accounting. Jadi anak-anak tidak salah menginputnya. Berarti di sini yang area pengembangan yang ingin difokuskan nanti yaitu tentang bagaimana nanti dalam aplikasi MyYob. Baik itu entry jurnal, baik entry dalam pembayaran kan seperti itu. Terima kasih Bu Umi. Nah, terus rencana pembelajarannya itu kira-kira misalkan ada model pembelajaran, begitu juga metode yang akan digunakan itu apa Bu? Ya, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan model ICESAL. Nanti pada awalnya sistemnya adalah siswa itu diberikan kesempatan dulu untuk membaca buku atau referensi yang lainnya. Kemudian saya akan memberikan penguatan sedikit, kemudian mendemonstrasikan, siswa memperhatikan. Setelah itu baru saya kasih siswa kasus soal sehingga anak-anak langsung memproses atau menginput di dalam komputer mereka masing-masing. Jadi mereka pertama melihat dulu demonstrasi, setelah itu baru siswa melakukan mengikuti demonstrasi tersebut. Dan nantinya mereka akan dilatih sendiri, mereka akan latihan sendiri sehingga mereka bisa mahir. Oh begitu. Berarti di sini ditekankan itu nanti dalam kegiatan itu adalah menggunakan pendekatan saintifik. Nah, di mana nanti siswanya itu kan diberikan kasus terlebih dahulu. Nah, itu memasukkan di dalam aplikasi komputer. Betul. Mungkin aplikasinya itu dalam bentuk MyYob. MyYob itu versinya yang berapa Bu Umi? Oh, kebetulan kita menggunakan MyYob Accounting versi 18 ED karena MyYob ini adalah MyYob yang gratis untuk di dunia pendidikan. Kalau yang lainnya itu berbayar sehingga ada masa kadaluarsanya. Ya luar biasa Bu Umi, luar biasa itu. Nah terus untuk waktu pelaksanaan nanti dalam Ibu mengajar itu nanti kita kan akan mengamati Bu ya bukan supervisi. Nah kira-kira kapan nanti dilaksanakan itu? Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal pembelajaran. Saya dapat materi ini di hari Rabu depan Bapak, yaitu di tanggal 23, berarti 23. Di tanggal 23 Oktober ini. Nah, gitu.
Di kelas berapa Bu? Di kelas 11 AKL 1. Di kelas 11 AKL 1. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan dalam kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, ya, dan juga bisa nanti berhasil apa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu bisa berhasil didapatkan oleh siswa. Nah, setelah itu nanti setelah supervisi mungkin nanti saya minta waktunya lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lah sedikit pasca observasi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Ya, sekian dan terima kasih. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Yang sudah Ibu perhatikan, kebanyakan itu adalah berada di kondisi kalian berada di posisi 1 dan 4. 1 itu artinya kalian lagi bahagia, ya lagi bahagia. Kemudian 4 juga ada yang lagi malu-malu, cuma bahagia cuma tidak terekspresi. Ada 1 orang yang diambil adalah posisinya lagi berbunga-bunga, lagi terlong-long. Berarti dia lagi jatuh cinta. Ya, lagi jatuh cinta ya. Baru ditembak. Saya lihat itu hanya ada 1 orang yang memilih dalam kondisi lagi penuh cinta. Berarti kondisi kalian untuk pembelajaran hari ini sudah semuanya bagus ya, jadi tidak perlu lagi Ibu mengadakan pendekatan secara lebih dalam. Oke, sekarang kalian Ibu akan bentuk menjadi 6 kelompok. 1 kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, Ibu lihat dari asesmennya itu ada yang lebih suka baca, ada yang video. Ternyata itu bervariasi ya. Jadi Ibu akan mengelompokkan kalian dalam bentuk kelompok yang heterogen. Jadinya harus ada yang video suka, ada yang membaca juga suka. Caranya bagaimana? Yang tidak itu saja kelompoknya. Sekarang semua kalian berdiri. Oke, sekarang berhitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. 6. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Nah, sudah ada 6 orang ya, karena 1 tidak hadir. Ya, dimulai. Mulai dari sini. 1, 2. Suaranya keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Oke, berarti yang menyebutkan angka 1 berada di sini. Kelompok 2 di sini. Yang menyebutkan angka 2, yang menyebutkan angka 3 di sini. Angka 4 di belakangnya, angka 5 di sana, angka 6 di sana. Silakan duduk di posisi sesuai dengan nomor yang kalian disebutkan. Ibu akan memberikan jobsit. Jobsit ini adalah untuk yang kalian diskusikan. Ya, ada halaman pertama itu adalah judulnya. Halaman kedua silakan
silakan diisi sesuai dengan permintaan. Yang pertama itu nama kelompok. Buat nama kelompok kalian menggunakan istilah-istilah yang ada di akuntansi. Boleh balance, boleh kredit, boleh piutang, account receivable, atau utang, modal, prefer, terserah nama kelompoknya. Kemudian di bawahnya baru nama kalian, anggota kalian. Oke, sudah. Kemudian di sini ada sudah tujuan khususnya, yaitu kalian bisa menginput transaksi ke dalam Mayo, materinya sudah ada. Nah, contohnya juga sudah ada satu contoh. Tugas kalian adalah, jadi setiap kelompok itu tugasnya berbeda-beda. Setiap kelompok tugasnya berbeda-beda. Kelompok 1 mengerjakan transaksi tanggal 13, 14, 15, 16, yang di sini 15, 16 yang kedua dan 17, 18, 19, di sini 20, 21, 22, 23. Ya, jadi semua kelompok itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa menyelesaikan ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian bisa buka buku yang suka membaca tadi. Kalian juga bisa menonton video tutorialnya. Dan bisa juga kalian mungkin melihat PPT-nya yang pernah Ibu berikan. Hasilnya, hasil tugas kalian, perhatikan dulu, hasil tugas kalian bisa juga dalam bentuk video. Kalian mempraktekkan di Mayo, kalian videokan, ada yang berbicara, ada yang mengerjakan. Boleh seperti itu. Boleh kalian mengerjakan di Mayo, kemudian kalian foto, kalian tulis di kertas Word, kalian ketik dalam bentuk laporan, boleh. Jadi bentuknya bisa laporan dengan disertai foto, bisa juga dalam bentuk video. Paham? Bisa juga dalam bentuk dalam bentuk kertas yang besar, boleh. Jelas? Jadi pilihannya mulai bekerjanya adalah yang pertama, soal-soal kalian harus kerjakan sudah berbeda. Yang kedua, cara kalian mengerjakan pun boleh. Ada yang boleh lewat buku, baca bukunya, boleh juga lewat tutorial, video, nonton, dan hasilnya pun bisa dalam bentuk laporan yang diketik, dan juga bisa dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PPT. Itu terserah kelompok kalian. Paham? Oke, kalau sudah paham silakan kalian diskusikan di dalam kelompok. Silakan soalnya dulu dilihat. Isi dulu, diskusikan dulu nama kelompoknya. Jangan sampai sama dengan kelompok yang lain. Mam, oh di sini kelompok mam. Kelompok beban. Equity. Revenue. Apa? Cash. Oke, kas. Expand beban sudah beban, tidak boleh lagi. Account receivable, piutang, boleh. Nah, berarti setiap kelompok sudah ada namanya. Silakan kalian diskusikan sesuai permintaan. Kan kalian sudah punya database-nya. Silakan dicek. Iya. Boleh. Boleh, diskusinya boleh. Yang seperti itu boleh diskusinya. Didiskusikan. Bagaimana kelompoknya? Dia main. Sini. Enam di sini, mana 6? 5 di sini, 6 di sini. Itu tuh di sini. Kan sadar. Oke.
Kan boleh nonton video tutorialnya dong. Silakan dikerjakan Ibu, kasih waktu 1 jam. Cukup ya? Iya, kata lu. Nanti presentasi boleh juga, nanti kalian presentasinya dalam bentuk PPT, presentasinya kalian mau menayangkan video juga boleh. Terserah ya. Videoin sama baru pas buka aplikasi. Boleh, atau kalian kan sudah punya database QC mandirinya. Langsung pada saat sudah kalian mau memasukkan transaksi, oh ini transaksi ini akan berpengaruh pada akun ini dan ini. Lalu kenapa kalian memasukkan ke sana? Langsung kalian buat di Alio boleh. Silakan buka buku, silakan buka tutorial, sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Om Swastiastu. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi terkait dengan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini Bu Umi. Nah, kira-kira di sini nanti Bu Umi apa kira-kira yang akan Ibu Umi dapatkan dari obrolan di pagi hari ini Bu Umi? Ya, yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita kali ini, kemarin setelah Bapak memperhatikan observasi saya mengajar, saya ingin mendapatkan mungkin informasi tambahan ataupun wawasan tentang bagaimana sih pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Terima kasih Bu Umi. Nah, sehingga kemarin kita sudah melaksanakan yaitu supervisi di kelas ya Bu Umi ya. Iya. Nah, itu kira-kira bagaimana perasaan Bu Umi terhadap pembelajaran kemarin yang sudah Bu Umi lakukan? Perasaan saya sedikit puas, anak-anak itu sudah banyak memahami karena saya selipkan juga itu ada kegiatan PSE-nya. Namun pada saat kegiatan PSE masih ada anak beberapa yang terkesan masih agak, saya minta tutup mata, mereka masih ngintip-ngintip. Nah itu belum fokus anak-anak. Mungkin jadinya saya kedepannya berharap pada saat kegiatan PSE itu benar-benar anak-anak bisa mendalami bagaimana sih kegiatan PSE tersebut, sehingga apa yang kita harapkan tujuan pembelajaran adanya PSE ini bisa tercapai. Iya, berarti di dalam proses pembelajaran kemarin memang Bu Umi itu sudah melaksanakan kegiatan itu memasukkan PSE-nya. Nah, sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran itu mungkin masih ada kan seperti itu, masih ada siswa yang belum begitu fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, terus apa sih rencana perbaikan terhadap praobservasi, begitu juga dalam mencapai apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut? Yang ingin saya lakukan pastinya adanya komunikasi lagi kepada siswa, sehingga siswa itu tahu makna, tujuan, kenapa harus pembelajaran itu seperti yang saya setting, apa yang ingin saya lakukan, tujuannya apa, sehingga siswanya itu benar-benar memahami, oh ini sebenarnya yang gurunya ingin capai, sehingga anak-anak itu benar-benar serius, kemudian ya tidak lagi ada yang kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi ya. Memang di sini kemarin kan Bu Umi sudah membuat suatu perencanaan, sudah memetakan suatu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk itu, terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah
tercapai atau bagaimana Bu dalam proses pembelajaran itu? Untuk tujuan pembelajaran saya anggap itu 90% itu sudah tercapai. Pembelajaran pun saya lakukan sudah berdiferensiasi, menggunakan diferensiasi konten dan proses. Nah, yang satu mungkin yang produk itu yang belum saya sampai ke sana diferensiasi produknya. Mungkin kedepannya pembelajaran berdiferensiasi produk akan saya lakukan. Oh iya, nah sehingga di sini Bu Umi-nya kan sudah menggunakan diferensiasi. Nah, diferensiasi yang digunakan itu ada proses dan juga ada konten kan seperti itu. Nah, sehingga kedepannya Bu Umi mengharapkan itu ada yang namanya diferensiasi produk. Iya. Kan seperti itu. Iya. Nah, terus apa yang menjadi unggulan Bu Umi terkait dengan pembelajaran yang sudah baik Ibu lakukan dan apa yang perlu dipertahankan terhadap pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya yang menjadi unggulan itu adalah pembelajaran berbasis siswa. Jadi siswa itu langsung bekerja. Saya menyampaikan informasi sedikit, menjelaskan sedikit, anak-anak langsung bekerja di komputernya masing-masing. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu memang benar-benar ke siswa langsung. Jadi siswa tidak hanya membaca, tapi dia langsung mengalaminya sendiri. Itu yang akan saya pertahankan. Namun yang akan saya tingkatkan itu adalah karena yang dituntut sekarang ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi hasilnya ini yang ingin belum pernah saya lakukan. Iya, berarti pembelajaran itu sudah terpusat pada peserta didik kan seperti itu. Nah, sehingga terpusat pada peserta didik, maka ibunya mengharapkan ada hasil. Kan seperti itu. Hasilnya itu dalam bentuk menggunakan diferensiasi berupa produk. Nah, produk yang nanti akan dihasilkan kan seperti itu. Nah, terus hal-hal apa yang masih kira-kira kurang sehingga perlu mengadakan perbaikan ke depannya Bu, dalam proses pembelajarannya? Yang kurang menurut saya itu adalah yang pertama dari fasilitas itu sudah lengkap. SMK sudah memiliki komputer yang banyak, kemudian buku itu juga sudah banyak. Untuk yang kurang itu mungkin dari saya rasa komunikasi dengan siswa pada saat mau akan pembelajaran harusnya sudah diinformasikan lebih dahulu, sehingga settingan besok mau ada kegiatan ini harusnya dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi apa yang kita skenariokan untuk pembelajaran, anak-anak sudah tahu sebelumnya, sehari sebelumnya, entah dia membaca dulu di rumah dulu, literasi di 1 jam atau 2 jam sebelum pembelajaran. Berarti kalau kita lihat di sini mengenai sarana dan prasarana itu sudah dalam artian untuk pembelajarannya Bu Umi itu sudah lengkap, baik itu dari segi komputer yang disediakan, karena kemarin kan kita pakai komputer itu ya Bu ya.